Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dialah yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, yang mana salah satu nikmat yang bisa kita rasakan saat ini adalah dapat berpuasa di bulannya yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita, yaitu baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikutinya hingga akhir zaman. Teman-temanku sekalian, para pendengar yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepada umat Islam saat ini adalah dapat berpuasa di bulan Ramadan, yaitu bulan yang sangat mulia, bulan yang mana ia lebih baik daripada 1000 bulan. Ini merupakan sebuah nikmat yang patut kita syukuri. Karena apa? Karena di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun." Yang artinya, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Ia berikan kepadamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi, di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa hendaknya kita membesarkan Allah atas nikmat yang Ia berikan kepada kita, yaitu hidayah dalam berpuasa. Itu menunjukkan bahwa puasa Ramadan merupakan sebuah hidayah. Siapapun yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni dosa-dosanya. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni dosanya, baik yang sekarang maupun yang telah lalu. Maka nikmat yang begitu besar ini hendaknya kita syukuri dengan cara kita berusaha. Kita berusaha untuk berpuasa dalam bulan Ramadan ini sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita di saat kita berpuasa untuk yang pertama, yaitu zikrullah atau berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ibnul Qayyim berkata, orang yang berpuasa yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu diingat, zikir yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iqra wartaqa warattal kama kunta turafid dunya fa inna manzilataka inda ayati akhiri jannatin taqra." Baca dan naiklah ke surga, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya di dunia, karena sesungguhnya tingkat atau derajatmu di surga nanti ada pada akhir ayat engkau baca. Dan yang kedua yaitu meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Ini adalah perkara yang kedua yang harus diperhatikan agar puasa kita itu menjadi penuh makna, tidak sia-sia. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Laisa siyamu minal akali wasyarabi, innama siyamu minal lagwi warrafasi." Yang artinya, puasa itu bukanlah hanya menahan lapar dan haus, tetapi puasa juga yaitu menahan diri dari perbuatan lagwi. Apa itu lagwi? Lagwi itu artinya adalah perbuatan yang sia-sia. Warrafas. Apa itu rofas? Rofas itu adalah sebuah perbincangan, perkataan yang tidak bermanfaat atau tidak baik. Jadi, ketika kita sedang berpuasa, kita sangat dianjurkan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, baik itu dalam bacaan, baik itu dalam obrolan, baik itu dalam perbuatan, dan semua hal yang sifatnya tidak bermanfaat, yang memberikan manfaat kepada kita, baik di dunia kita maupun dalam agama kita. Jadi di saat puasa kita lebih banyak, bila mana di saat puasa kita lebih banyak dihiasi dengan perbuatan yang tidak bermanfaat,
maka nilai puasa kita akan berkurang dan bisa jadi pahala kita akan habis dengan perbuatan-perbuatan kita. Berapa banyak di antara umat Islam yang menghabiskan waktu puasa dengan hal-hal yang tidak baik, yaitu ada yang mengobrol, ada yang jalan ke sana kemari, ada yang pokoknya melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, yang mana mereka itu beralasan agar waktu puasa mereka itu tidak terasa. Jadi, padahal semua yang tidak bermanfaat itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita berusaha untuk berpindah dari suatu ibadah ke ibadah yang lainnya. Misalnya, ketika kita selesai membaca Al-Quran, kita lanjut dengan membaca hadis. Setelah kita selesai membaca hadis, kita lanjutkan dengan menuntut ilmu. Kita mempelajari ilmu-ilmu baru, kita mempelajari ilmu-ilmu agama. Setelah kita mempelajarinya, kita menyebarkan ilmu tersebut. Dan perbuatan-perbuatan yang baik lainnya. Agar puasa kita, perbuatan kita mendapatkan pahala. Karena setiap perbuatan baik yang kita lakukan dalam bulan Ramadan akan melipat gandakan pahala dari perbuatan-perbuatan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya puasa adalah membentengi diri. Maka bila salah seorang dari kamu di hari ia berpuasa, janganlah ia berkata perkataan yang kotor, janganlah ia berteriak-teriak, dan jika seseorang memakinya dan atau mengajaknya bertengkar, cukuplah ia mengatakan, ini shaim, saya sedang berpuasa. Hal ini menunjukkan bahwa hendaknya kita meninggalkan hal-hal yang bisa mengganggu orang lain, seperti teriakan atau membakar petasan, yang mana itu semua menakutkan orang, mengagetkan orang, dan lain sebagainya. Ini semua adalah perkara-perkara yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Teman-teman sekalian, para pendengar yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang berpuasa, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal ini, berdoa di saat berpuasa adalah sesuatu yang baik. Karena doa di saat berpuasa itu tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, salah sada'watin la turaddu, yakni da'watul walidi wa da'watus siyami wa da'watul musafiri. Yang artinya ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah doa orang tua kepada anaknya. Yang kedua adalah doa orang-orang yang berpuasa, dan yang ketiga adalah doa bagi para musafir. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat-ayat tentang puasa di surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyelipkan doa yang mana berbunyi, wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Yang artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka jawablah bahwasanya aku itu dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu mendapatkan kebenaran. Sementara orang yang berpuasa, dia menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Ya ayyuhallazina amanu, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkanlah atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Oleh karena itu, kita berusaha untuk berpuasa karena iman dan berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas orang yang berpuasa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya Gusla Zautur Rahman, mahasiswa Pasca Universitas Tua Jakarta, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.